Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pembelajaran TIK, masih dengan materi bahasa pemrograman Scratch di channel Okebro 88. Pada video kali ini kita akan coba bahas tentang blok program yang ada pada Scratch. Namun kita tidak langsung pada blok programnya. Di sini pembahasannya nanti akan terbagi ke dalam 3 materi, yaitu yang pertama adalah tentang koordinat kartesius. Jadi untuk belajar tentang blok program ini kita juga harus pahami tentang sistem koordinat kartesius. Kemudian setelah koordinat kartesius kita akan coba bahas tentang sprite. Sprite ini adalah karakternya, bagaimana cara memasukkan karakternya, bagaimana cara mengganti namanya, dan juga bagaimana cara merubah untuk arahnya. Oke. Kemudian yang terakhir nanti kita akan coba beberapa blok program, yaitu khususnya pada program gerak. Kita masuk yang pertama, yaitu kita bahas koordinat kartesius. Koordinat kartesius tentunya anak-anak sudah pada paham ya, tampilan, kemudian bentuk, kemudian aturan penggunaannya. Koordinat kartesius itu seperti apa? Saya rasa anak-anak sudah cukup mengerti. Nah, tampilan pada koordinat kartesius, titik pusat di sini ini adalah 0. Berarti apa? Koordinat kartesius itu kan selalu ditulis dalam 2 angka, yaitu misalnya 1,2. Ini punya arti yang ini adalah X-nya dan yang belakang itu adalah Y-nya. Oke. Nah, saya contohkan, kalau saya punya suatu titik itu letaknya di sini, maka koordinatnya adalah koordinat X-nya yang datar. Yang datar itu X, yang tegak itu Y ya. Nah, X-nya 4, Y-nya 4. Kalau saya punya titik di sini, yang datar yaitu -2, yang tegak yaitu 1. Saya punya titik di sini misalnya, yang datar yaitu -6, yang tegak yaitu -5. Jadi penentuan titik koordinat ini nanti sangat mempengaruhi peletakan objek pada sebuah benda atau peletakan objek benda pada suatu program. Kita mau letakkan di bagian mana, gitu ya. Sehingga misalnya dari titik ini, titik -2,1, kita akan pindah ke 4,1, maka kita bisa pindahnya menuju arah seperti ini, miring begini, atau ke atas dulu baru ke kiri. Nah, itu yang bisa kita terapkan dari sistem koordinat ini di aplikasi Scratch. Nah, pada Scratch di sini nanti koordinat Scratch itu mentok, dia akan berada di 240, kemudian yang X negatifnya yaitu berada pada yang di sini ini mentok nanti 240. Kalau di X negatifnya -240. Untuk ketinggiannya yang atas ini adalah 180, yang bawah itu nanti -180. Itu adalah ukuran dasar atau ukuran basic suatu objek yang nanti bisa kita terapkan di Scratch, sehingga kita bisa tentukan misal bersembunyi atau tersembunyi atau bagaimana, berada di balik layar, kita jalankan berulang-ulang. Nah, kayak gitu kita akan gunakan aturan ini. Nah, di Scratch itu ukuran kotaknya punya ukuran lebarnya, karena ini -240 ke 240 itu sama dengan 480, dan tingginya itu 360. Nah, ini jadi catatan penting ya. Dicatat dulu bagian ini sebelum anak-anak nanti praktek. Oke, sekarang kita
Masuk poin yang kedua. Spread. Untuk yang spread kita akan langsung menggunakan contoh. Saya tidak bahas di sini. Nanti ada contohnya, kita langsung praktek. Karena spread nanti nggak banyak teori, hanya tinggal bagaimana kita memilih gambar yang mau kita pakai. Nah, di blok program, sementara kalau blok program itu kan ada banyak nih. Ada blok untuk gerakan, ada blok untuk tampilan, ada blok untuk suara, ada kejadian, ada kontrol, ada sensor, ada operator, ada variabel, dan ada blok yang mungkin kita bikin sendiri. Pada pembahasan hari ini kita bahas hanya blok gerakan saja. Gerakan. Jadi untuk menggerakkan suatu objek, perhatikan bagian yang saya kasih tanda centang. Gerakan 1, kemudian 2, 3. Oh sorry, hanya ini. 1, gerak 10 langkah, ubah Y sebesar dan ubah X sebesar. Ini berguna untuk misal bendanya di sini. Ini berguna untuk kalau gerak 10 langkah berarti kita ya sudah pasti arahnya ke kanan. Ya, itu kalau kita pakai gerak. Ini otomatis ke kanan. Untuk memindah ketika kita menggunakan gerak ke atas, arah atas, bawah atau kiri, maka nanti kita akan butuh yang namanya mengarah ke. Nah, mengarah ke arah ini biasanya berpasangan kalau kita pakai ini. Dua ini biasanya berpasangan. Gitu ya. Jadi di sini hanya ada positif. Kalau misalnya saya punya gerak 10 langkah. 10 langkah. Kemudian mengarahnya ke positif 90 derajat, maka dia ke sini. Ini 90 derajat. Kalau min 90 derajat berarti ke kiri, min 90 derajat. Ya. Kalau 0 derajat berarti ke atas. Ini 0 derajat. Kalau ke bawah yaitu 180 derajat. Itu ya. Nah, sementara untuk yang 2 ini, kalau misal saya di sini, kalau X-nya ini saya isi ubah X sebesar. Kalau X-nya positif, maka pasti dia ke kanan. Ini untuk X positif. Kalau X-nya negatif, dia nanti akan geraknya ke kiri. Ini untuk X negatif. Kalau ke atas, berarti apa yang dirubah? Yaitu yang Y-nya. Y positif. Kalau ke bawah, itu adalah Y negatif. Nah, itu kaitannya dengan penentuan arah. Kalau kita menggunakan gerak, maka nanti pasangannya adalah mengarah ke arah. Tapi kalau kita menggunakan ubah X dan ubah Y, maka aturannya adalah seperti ini. Itu ya. Nah, kalau untuk atur X, atur Y, dan pergi ke, ini kita hanya gunakan untuk mengeset, menyeting sesuatu yang paten. Jadi yang tidak berubah-ubah. Oh, habis dari pojok atas langsung pergi ke pojok bawah, maka itu kita pakai atur. Atur X, atur Y, atau pergi ke. Itu yang akan kita pakai. Gitu ya. Jadi misalnya mula-mula di atas ini, benda ini harus habis dari sini dia tiba-tiba pindah ke sini. Nah, itu maka kita pakai yang ini. Atur X, atur Y, atau pergi ke. Gitu ya. Kemudian di sini ada pergi ke. Ini juga ada pergi ke. Bedanya adalah kalau yang bawah ini berdasarkan koordinat acuannya ya. Ini acuannya adalah koordinat, ini adalah acuannya adalah benda lain. Jadi ini acuannya nanti adalah spread yang lain. Gitu ya. Perbedaannya di situ. Nah, kalau untuk meluncur 1 detik ke posisi ini sama. Kalau yang ini acuannya adalah koordinat. Nah, yang ini acuannya ke benda lain. Meluncur ke itu membuat sebuah animasi slide, animasi gerakan, dimana dari sini menuju ini.
dia akan bergeser otomatis seperti ini. Nanti saya contohkan ya. Nah, untuk yang ini langsung saya contohkan. Jika di pinggir dipantulkan itu seperti apa? Nah, nanti saya contohkan. Gitu ya. Langsung kita masuk contohnya. Silahkan anak-anak buka aplikasi Sprite-nya. Oke, anak-anak silahkan login ke aplikasi Scratch Meet Edu-nya menggunakan akun masing-masing ya. Kali ini kita akan mencoba mempraktekkan beberapa poin tadi. Nah, yang pertama, ketika anak-anak masuk sini, jika sebelumnya anak-anak sudah membuat beberapa program walaupun hanya uji coba, maka di situ akan muncul di menu di sini menu akun, nama akun anak-anak. Kemudian di sini ada karyaku, silakan masuk di menu karyaku. Nah, karya yang sudah anak-anak bikin itu terletak di sini. Jadi, kemarin saya sudah bikin 2 ini untuk uji coba saja, gitu ya. Nah, kalau anak-anak mau mengedit, lihat ke dalam untuk diedit-edit, bisa diklik lihat dalam. Tapi kalau tidak, misalnya kita pengen buat baru, kita bisa klik buat ini, yang ini ya. Pada contoh ini saya masuk yang ini, edit, lihat dalam. Jadi nanti untuk mengedit yang sudah pernah. Ya, masih loading. Oke. Semua blok saya hapus dulu karena saya tidak akan pakai. Putar. Jadi oh ya, 2 menu ini tadi, putar itu untuk bergunanya memutar, mau ke kanan apa ke kiri. Nah, gitu ya. Itu gunanya dari putar. Nah, koordinat tadi itu kan di sini ada sistem koordinat, letaknya ini. Di sini ada X-nya, kucing ini saya pindah ke sini. Maka koordinat ini akan berubah. Kalau kita mau geser ke kanan dan ke kiri, maka yang berubah adalah X-nya. Kalau kita geser ke atas dan ke bawah, yang berubah adalah Y-nya. Itu catatannya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba di sini saya akan gunakan ubah X. Perhatikan posisinya. Di sini pergi ke itu untuk ngeset. Jadi kalau X-nya saya bikin 0 dan Y-nya saya bikin 0, artinya dia berada tepat di tengah-tengah dari layar. Kita play. Loh, maka dia akan di tengah-tengah. Saya geser, ketika di play lagi, dia akan kembali lagi ke tengah-tengah. Itu fungsi dari pergi ke. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, ini penggunaan sistem koordinat. Contoh, saya lanjutkan misalnya dengan mengubah. Kita atur posisinya X. X mana X tadi? Ubah X sebesar dan ubah Y sebesar. Saya tambahkan menu kontrol ya untuk mengulangi. Nah, di sini saya akan ubah X sebesar 10 sebanyak 10 kali. Kemudian saya ubah lagi, apa yang diubah yaitu Y sebanyak 10 kali. Ketika kita play, nah X ini bergerak ke kanan, Y bergerak ke atas. Oke, kalau yang ini saya hilangkan dulu. Dia akan bergerak ke kanan. Nah, kenapa ini selalu kembalinya dari tengah? Karena ada pergi ke X0, Y0. Kalau begini saja, dia akan terus. Loh, ya kan? Maka kita perlu ini pergi ke X, Y itu gunanya untuk mengeset atau men-setting posisi awalnya. Nah, gitu ya. Kalau misalnya X-nya saya bikin negatif. Negatif misalnya. Jadinya perginya X negatif, Y positif. Ke kiri ke atas. Kalau Y-nya juga negatif, maka pastinya ke kiri ke bawah.
Nah, itu bedanya ya. Kalau misalnya X-nya positif, Y-nya yang negatif. Nah, begini. Jadi, itu perbedaan dari X dan Y. Oke ya. Kita kembali lagi. Kemudian saya masukkan sprite dulu. Di sini kan hanya ada satu sprite, yaitu sprite kucing. Untuk memasukkan sprite, kita bisa ini pilih sprite atau lukis. Kalau lukis kita bikin sendiri atau upload. Nah, di sini kita coba pilih aja ya. Kalau pilih berarti itu adalah sprite yang sudah disediakan oleh si yang punya aplikasi ini dulu. Nah, di sini saya kasih contoh. Oke, saya akan pakai contoh bola. Tinggal klik 2 kali maka muncul di sini. Nah, di sini sekarang sudah ada sprite bola ya. Nah, kembali ke sprite kucing. Ketika kita di sprite kucing, maka tampilan program, area program ini adalah punyanya si kucing. Kalau saya ingin memberi program pada si bola, maka kita harus pilih dulu sprite-nya bola. Gitu ya. Nah, sekarang saya contohkan penggunaan dari gerak 10 langkah yang dikombinasikan dengan mengarah. Mana tadi? Mengarah ke mana kan gitu. Mengarah gerak. Nah, ini yang akan kita coba kombinasikan. Nah, setiap kita mau mengawali program selalu ya kejadian, pergi ke kejadian. Nah, harus ada bendera ininya. Di sini saya pakai bendera, kemudian geraknya 10 langkah mengarah ke, di sini ada banyak pilihan. Ketika kita klik mau mengarah ke mouse pointer itu berarti mouse-nya laptop atau ke sprite 1. Nah, perhatikan urutan itu berpengaruh ya. Kemudian saya tambahkan ulangin aja, ulangin biar enggak selamanya. Oke. Kita ulangin 10 kali. Di sini saya arahkan ke sprite ya. Ke sprite 1. Sprite 1 itu berarti kucing. Kucing kita bisa ganti. Di sini ada sprite 1. Nah, ini kita bisa ganti namanya. Kucing. Maka ketika kita di basket, di sini juga akan berubah ke kucing. Kucingnya di sini misalnya. Kita play sekarang. Untuk si kucing, kita hentikan dulu programnya. Cukup diputus saja dia akan berhenti. Nah, kita sekarang fokus di bola dulu. Kita play. Dia akan mengarah ke kucing. Bolanya saya pindah ke sini. Nah, dia akan mengarahnya ke arahku kucing. Kalau kucingnya saya pindah, maka kucingnya kan sudah di set di tengah ya. Kalau bolanya di sini, bola ini akan selalu mengarah menuju kucing. Misalnya bolanya di sini ke kucing itu ke arah, kalau kita pakai sudut misalnya, sudutnya adalah 300 derajat, ya maka dia akan menuju ke arah situ. Terus. Gitu ya. Nah, itu gunanya mengarah ke arah. Oke. Nah, itu kalau kita menggunakan si kucing. Kita bisa gunakan misalnya mengarahnya ke, bukan kucing, tapi ke mouse pointer. Kita play. Nah, karena mouse saya ada di sini, saya tunjukkan. Di sini saya gunakan selamanya. Supaya apa? Supaya terlihat gerakan ini nanti selamanya dia akan mengarah kemana? Ke mouse pointer. Play. Loh, kenapa mouse-nya ada di bawah tapi bolanya tetap ke atas? Karena mengarah settingan ke arahnya hanya 1 kali.
kita bikin mengarah ke arahnya ini di dalamnya selamanya, sehingga ketika kita play, maksudnya di sini kita play sini, mouse-nya akan ngikut terus menuju, bolanya akan ngikut menuju mouse-nya di mana itu dia akan ikuti. Nah gitu ya. Oke, kita bisa stop. Bisa bedakan ya, gunanya mengarah ke arah dengan pergi ke. Oke. Kemudian kembali ke gerak lagi. Ada mengarah ke arah, ada pergi ke. Saya tambahkan sekarang untuk geraknya ini saya buat selamanya untuk gerak. Saya tambahkan di sini itu ada, ini nanti dulu. Ada meluncur ke posisi. Bedanya meluncur ke posisi itu seperti apa? Jadi ini saya keluarkan dulu. Meluncur ke posisi, posisinya mana? Saya pilih posisi kucing. Ini ya. Selama berapa detik? Si kucingnya saya hapus dulu ininya. Oke. Nah, si kucingnya sekarang, si kucing ini, bola ini akan meluncur ke arah kucing selama 1 detik. Kita play. Kucingnya saya pindah di sini misalnya. Kita play. Bolanya akan ngikut ke arahku kucing. Nah, pergerakannya itu butuh waktu selama 1 detik. Kalau ini kita bikin 5 detik misalnya, maka kalau di play di sini, ya dia akan bergerak menujunya selama 5 detik. Butuh waktunya itu 5 detik untuk sampai di kucing. Itu ya. Jadi silakan dicatat fungsi dari blok ini untuk apa, fungsi dari blok ini untuk apa. Kalau meluncur ke ini sama, cuma di sini adalah koordinat, kita tentukan sendiri. Nah, yang terakhir di sini saya tambahkan, jika di pinggir maka pantulkan. Saya contoh nih. Saya kasih contoh ini misalnya, nah ini dia akan menuju ke arah kucing awalnya ya. Selamanya gerakannya 10 detik. Jadi ini bacanya adalah kalau bendera ini diklik, bendera yang ini diklik, maka si bola ini akan menuju ke arah kucing. Setelah menuju ke arah kucing, setelah dia menuju ke arah kucing, ini ya, maka dia bergerak 10 langkah. Cari dulu arahnya baru dia gerak. Kemudian saya tambahkan, dia kan bergerak 10 langkah. Jika dia menyentuh pinggir, pantulkan. Kita play. Nah, kalau dia menyentuh pinggir, dia akan dipantulkan. Sampai kapan? Karena ini kita setting selamanya, ya seterusnya sampai kita hentikan program ini. Kucing awal tadi hanya untuk menentukan posisi awalnya saja. Jadi hati-hati, ini akan error kalau anak-anak taruh mengarahnya di dalam sini. Gitu ya. Bisa ya. Kemudian satu lagi saya tambahkan yang belum, yaitu pergi ke. Mengarah ke arah, pergi ke ini kita juga bisa setting. Settingnya bagaimana? Misal pergi ke ini saya setting di kucing. Kucingnya akan selalu pergi ke posisi bola. Artinya apa? Dia akan selalu ikut bola. Maka, dan ini saya kasih selamanya. Dia selamanya ngikuti bola. Misalnya, saya kasih tunggu 1 detik aja. Nah, sudah gini ya. Saya play, saya taruh di sini, bolanya di sini. Kita play. Nah, dia akan ngikut bola. Kita play. Nah, dia akan ngikuti.
Yang kita pantulkan hanya bolanya, kucingnya seolah-olah mantul karena kucing itu selalu ngikut si bola. Gitu ya. Nah, silakan coba-coba dulu. Semua menu di pemrograman ini, materi kita hari ini adalah penggunaan menu ini. Pada pertemuan selanjutnya, saya akan masuk ke penggunaan sensor dan operator. Insya Allah kita masuk di sensor dan operator, baru nanti ada tes atau kuis untuk prakteknya. Jadi praktek ini nanti saya minta kuis, anak-anak kumpulkan linknya, link projectnya. Nah, itu ya. Bisa ya? Silakan dicoba, nanti kalau sudah anak-anak bisa ditutup atau disimpan. Disimpan dulu ya. Kemudian silakan logout kalau sudah. Oke, saya rasa itu jumpa kita kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya masih di pembahasan Scratch program untuk membahas tentang operator sama sensor. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.